Halo teman-teman peserta pelatihan dasar AMDAL. Kali ini kita akan mempelajari sebuah kasus yang berhubungan dengan etika penyusunan dan penilaian AMDAL. Sebagaimana yang teman-teman telah ketahui, bahwa menurut Sattler tahun 1996, AMDAL memiliki 3 core values atau nilai-nilai dasar, yaitu integrity, yang artinya proses AMDAL harus sesuai dengan standar atau aturan. Utility, yang artinya proses AMDAL harus dapat memberikan informasi yang seimbang dan kredibel untuk pengambilan keputusan. Dan sustainability, di mana AMDAL harus dapat menghasilkan perlindungan terhadap lingkungan. Namun ternyata dalam implementasinya masih terdapat pelanggaran atau penyimpangan terhadap nilai-nilai tersebut. Coba teman-teman simak kasus berikut. Pembangunan infrastruktur memang dibutuhkan, termasuk membangun PLTA untuk menambah produksi listrik dalam negeri. Namun, apa jadinya jika pembangunan PLTA justru mengancam satwa langka seperti orangutan Tapanuli? Menelusuri keberadaan orangutan Tapanuli bukan tanpa alasan. Keberadaan satwa langka dan dilindungi ini diduga terancam dengan adanya pembangunan PLTA Batang Toru. Inilah yang membuat beberapa ekor orangutan masuk ke area perkebunan warga. Orangutan Tapanuli menjadi salah satu isu hangat dalam pembangunan proyek PLTA Batang Toru. Orangutan di sana aman, ya. Mereka masih hidup seperti biasa di habitatnya. Ya. Mereka karena lokasi dari PLTA ini itu hanya kecil, ya, dan bukan merupakan habitat utama orangutan. Sebuah video amatir merekam induk orangutan masuk ke kawasan proyek yang saat itu sedang melakukan aktivitas. Jika memang bukan habitat orangutan, video ini menunjukkan bagaimana satwa langka ini ada di areal PLTA. Kami bukan orang jahat. Kami orang baik-baik. Kami orang baik-baik. Yang paling telak kita lihat itu adalah di badan AMDAL itu memang mereka tidak tuliskan orangutan sebagai spesies yang ada di situ, gitu loh. Janggal memang, orangutan Tapanuli yang habitatnya jelas bersinggungan dengan lokasi PLTA justru tidak disebut dalam badan AMDAL. Saat ini, AMDAL proyek PLTA Batang Toru sedang dalam proses perubahan. Ada sejumlah hal yang diperbarui dalam badan AMDAL. Ya harus dihentikan karena dalam konteks ini kan dia AMDAL-nya sedang direvisi terlebih dahulu. Ada yang namanya perubahan AMDAL. Tapi sepanjang dia revisinya belum keluar, maka tidak boleh ada kegiatan. Kita tentu mendukung pembangunan. Kita juga mendukung pemenuhan kebutuhan listrik nasional. Namun kita juga butuh kelestarian alam dan keberlangsungan hidup satwa yang ada. Lebih dari itu, kita juga mau melihat pembangunan dapat mengatrol pertumbuhan ekonomi warga yang tinggal di dekat area investasi. Dari kasus tadi, menurut Anda, apakah terdapat pelanggaran etika dalam penyelenggaraan AMDAL rencana kegiatan tersebut? Dan juga, apakah proyek tadi memenuhi kriteria kelayakan lingkungan hidup sehingga rencana usaha dan atau kegiatan tersebut dianggap layak dan dapat untuk dilaksanakan? Sebagai clue, dalam kajian AMDAL yang telah disusun, ternyata orangutan Tapanuli tidak dimasukkan sebagai spesies yang ada dalam wilayah tersebut. Dan jangan lupa bahwa salah satu kriteria kelayakan lingkungan hidup adalah rencana usaha dan atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan entitas dan atau spesies kunci, memiliki nilai penting secara ekologis, memiliki nilai penting secara ekonomi, dan atau memiliki nilai penting secara ilmiah. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah dari clue tersebut teman-teman sudah memiliki jawaban? Etika penyusunan dan penilaian AMDAL menjadi salah satu pondasi terpenting efektivitas AMDAL dalam rangka mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat.